Bab 470. Orang bisa mati, tetapi mereka tidak boleh kehilangan harga diri. Pada saat ini, mata banyak orang di lapangan bergerak ke arah Mileye dan Nixuo. Mileye berjalan menuju Nixuo dengan pedang. Nixuo membuka tangan kanannya dan sebuah pisau tiba-tiba muncul di tangannya. Bilahnya panjangnya 4 kaki, bagian belakang bilahnya sangat lebar, seperti parang. Pada saat ini, Mileye di kejauhan tiba-tiba menghilang. Pada saat Mileye menghilang, mata Nixuo perlahan tertutup. Saat berikutnya, dia melangkah maju dan menebas dengan pisau di kedua tangannya. Tes. Sebelum pisau ini, ruang hampa itu rapuh seperti kertas dan langsung terkoyak. Pada saat ini, pedang Mileye tiba. Pukul dengan keras. Duar. Suara ledakan tiba-tiba bergema dari lapangan, ruang di sekitarnya bergetar hebat, lalu keduanya mundur dengan keras. Dan pada saat Mileye mundur, seberkas cahaya pedang melintas dengan tenang di lapangan. Berlawanan dengan Mileye, wajah Nixuo berubah seketika, tetapi dia bereaksi sangat cepat karena dia siap. Jadi saat Mileye melepaskan pedang terbang, dia memblokir pedang itu. Duar. Pedang terbang tiba, pedang besar itu bergetar hebat. Nixuo mundur lagi dan lagi. Dan sebelum dia berhenti, Mileye muncul di depannya lagi. Kemudian, dia melihat Mileye tiba-tiba menghunus pedangnya. Nixuo sedikit menyipit, sudah ada beberapa tindakan balasan di benaknya, tapi barusan pedang Mileye terhunus. Pedang Nixuo menebas secara horizontal. Tetapi pada saat Nixuo mengeluarkan pisaunya, jiwa Mileye tiba-tiba terhunus. Saat ini, bukan lagi satu Mileye, tapi 2. Perubahan mendadak membuat ekspresi Nixuo berubah. Dia dengan tegas memilih untuk memotong tubuh Mileye, tetapi pedang jiwa Mileye lebih cepat menebas kepalanya. Nixuo harus beralih dari menyerang ke bertahan, dia mengayunkan pedangnya secara horizontal. Duar. Pedang itu jatuh. Nixuo mundur dengan keras. Setelah mundur, jiwa Mileye telah kembali ke tubuhnya. Pada saat yang sama, segumpal pedang terbang menembus dada Nixuo. Dan ketika Mileye muncul di depan Nixuo lagi, Nixuo tiba-tiba menghilang. Mileye tiba-tiba berbalik, ada sebuah pisau besar menebas dari atas kepalanya. Jari-jari kaki Mileye mengetuk ringan. Dia melintas tepat di belakangnya 10 meter jauhnya. Nixuo Dao masih jatuh dan energi pisau melintas di lapangan seperti lampu listrik. Mileye mengangkat pedangnya dan menusuk. Duar. Pisau energi itu pecah berkeping-keping. Di seberang Mileye, Nixuo melirik perutnya, di mana ada lubang pedang, tetapi lubang pedang itu pulih dengan kecepatan yang sangat cepat. Nixuo mengangkat kepalanya untuk melihat Mileye, yang tidak jauh, dan berkata dengan lembut, "Pedangmu sangat cepat. Kerja sama antara jiwa dan tubuhmu benar-benar luar biasa." Mileye berkata, "Fisikmu sangat istimewa. Dalam keadaan normal, pedang yang baru saja dibuatnya bisa membunuh lawan. Namun, sekarang tampaknya Nixuo ini tidak ada hubungannya." Nixuo tersenyum dan berkata, "Terus datang." Dia tiba-tiba menyerang Mileye dengan pisau panjang di tangannya. Kecepatannya menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Ketika dia datang ke Mileye, di belakangnya ada deretan bayangan. Itu karena kecepatannya. Segera, Nixuo datang ke Mileye. Dia menebas ke arah Mileye dengan pisau di kedua tangannya, patah. Pisau itu jatuh, di atas bilahnya, cahaya pedang hitam diam-diam memadat. Dalam sekejap, ruang hampa tempat bilah itu melintas langsung hancur dan musnah. Di depan Nixuo, tanah di bawah kaki Mileye tiba-tiba bergetar. Segera, kekuatan bumi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul ke arahnya. Pada saat yang sama,
ruang hampa di ruang sekitarnya datang ke arahnya seperti air pasang. Segera, Mileye menghunus pedangnya dan menebas. Syung! Suara pedang Tao mengguncang langit. Duar! Ruang hampa di sekitar dua Mileye langsung hancur. Pada saat yang sama, Mileye dan Nixuo mundur dengan keras. Dalam proses mundurnya Mileye, satu demi satu pedang terbang tidak jauh. Nixuo menebas. Pedang terbang ini sangat cepat, semuanya mengarah langsung ke titik vital Nixuo. Di seberang Mileye, Nixuo mundur dengan kasar. Pada saat ini, tubuh Mileye gemetar dan bergegas menuju Nixuo. Saat dia bergegas, pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya terus menebas ke arah Nixuo Fei. Di sisi lain, pedang Moye sedikit mengernyit. Di samping pedang Moye, seorang wanita bernama Vina berkata dengan sungguh-sungguh, Nixuo telah ditekan. Mengatakan itu, dia memandang Mileye, orang ini menerbangkan pedang dengan sangat cepat. Pedang Moye sedikit mengangguk, dalam hal kecepatan, dia sangat bagus. Mengatakan itu, dia menatap Nixuo dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Pada saat ini, ada suara keras di kejauhan, Mileye dan Nixuo mundur bolak-balik. Setelah Nixuo berhenti, seberkas cahaya pedang datang diam-diam di depannya. Wajah Nixuo sangat berubah dan tangannya terbanting. Duar! Kombinasi ini secara langsung menutup pedang terbang, tetapi orang lain mundur dengan keras. Pada saat yang sama, beberapa pedang terbang melewati tubuhnya, dan salah satunya melewati di antara alisnya. Di mata semua orang, Nixuo berhenti setelah mundur 100 meter penuh. Dan pada saat ini, seluruh tubuh Nixuo telah ditusuk oleh pedang terbang. Melihat adegan ini, ekspresi semua orang berubah. Pedang terbang, takut, ketakutan yang mendalam. Bahkan wanita bernama Vina penuh ketakutan. Pedang terbang ini tidak hanya kuat, tetapi juga cepat, membuat orang sulit untuk waspada. Pada saat ini, semua orang tiba-tiba menatap Nixuo. Di bawah tatapan heran semua orang, tubuh Nixuo mulai pulih dengan cepat. Melihat pemandangan ini, wajah para jenius di atas tembok besar yang terkubur tiba-tiba muram. Apakah Nixuo tidak bisa dibunuh? Wajah Mileye juga sedikit jelek. Pedang terbangnya barusan adalah perusak pedang Nixuo, tapi dia tidak bisa membunuhnya. Apakah benar-benar tidak mungkin untuk membunuh Nixuo? Tidak jauh, Nixuo menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini, lubang pedang di tubuhnya telah pulih, tetapi wajahnya jauh lebih pucat. Nixuo memandang Mileye di kejauhan, tangannya perlahan mengepal. Untuk beberapa saat, ruang di sekitarnya mulai bergetar hebat. Di kejauhan, Mileye berkata dengan sungguh-sungguh di dalam hatinya, jiwa kecil, apakah kamu tahu fisik seperti apa yang dia miliki? Apakah dia tak terkalahkan? Huke berkata, aku tidak tahu. Mileye. Pada saat ini, Dewa Agung Erlu tiba-tiba berkata, itu seharusnya konstitusi mayat hidup yang legendaris. Wajah Mileye penuh dengan garis hitam, benar-benar tidak bisa dipukuli sampai mati. Dewa Agung Erlu berkata pelan, tentu saja tidak. Seperti yang diharapkan, apa yang kamu lihat sekarang bukanlah tubuh utama orang tersebut. Bukan tubuh utama. Mileye sedikit mengernyit, apa maksudmu? Dewa Agung Erlu berkata, apa yang kamu lihat sekarang terbuat dari energi langit dan bumi. Pedangmu hanya bisa memakannya, tetapi tidak bisa membunuhnya sama sekali, kecuali kamu membunuhnya 100 kali, membuatnya lelah. Wajah Mileye menjadi gelap, sial, bukankah fisik ini tak terkalahkan? Dewa Agung Erlu berkata, konstitusi dan garis keturunanmu lebih menakutkan daripada dia. Mileye tertegun, lalu bertanya, fisik apa yang aku miliki?
Bukankah Huke mengatakan bahwa aku memiliki fisik biasa? Dewa Agung Erlu berkata, apakah aku mengatakan sesuatu? Milea. Pada saat ini, Mileye menemukan bahwa ruang di sekitarnya mulai bergetar hebat, dan segera, ruang di sekitarnya retak. Energi materi gelap yang tak terhitung terus-menerus menembus dari ruang-ruang hampa ini. Melihat ini, wajah Mileye muram. Seolah memikirkan sesuatu, ruang hampa di antara alisnya tiba-tiba memadat. Saat berikutnya, ruang hampa di sekitarnya langsung pulih dengan cepat. Semua orang menatap Mileye. Mileye menjentikkan tangan kanannya dan semua ruang di lapangan langsung kembali normal. Setiap orang di seberang Mileye, Nixuo menatap Mileye, gerakan besarnya hilang. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba berjalan menuju Nixuo dengan pedang di tangan. Tangan kanan Nixuo perlahan mengepal dan kekuatan yang kuat mengembun dari tangannya. Mileye tiba-tiba melompat, lompatan ini langsung menuju kepala Nixuo. Saat berikutnya, dia menebas ke arah Nixuo dengan pedang di kedua tangannya. Tes. Sebuah pedang jatuh, ada suara robekan yang tajam. Di depan Mileye, Nixuo tiba-tiba meninju Mileye, hancur. Pukulan keluar. Duar. Ruang hampa di depan Mileye langsung hancur. Mileye diguncang ke belakang, namun, beberapa pedang Tao menebas langsung ke Nixuo. Nixuo juga mundur dengan keras. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba bergegas ke depannya. Saat berikutnya, cahaya pedang adalah vertikal dan horizontal. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya seperti jaring raksasa yang membungkus Nixuo. Keduanya mulai bertarung satu lawan satu dan ledakan terus terdengar dari lapangan. Mileye tahu betul bahwa dia tidak punya cara untuk menemukan tubuh utama Nixuo yang sebenarnya, jadi dia hanya bisa membuat Nixuo ini kelelahan. Setelah keduanya memulai pertempuran jarak dekat, Mileye mulai menghancurkan Nixuo secara menyeluruh. Karena pemisahan jiwanya dan pedang terbang, Nixuo tidak bisa lagi menghentikannya. Dengan cara ini, Nixuo mulai mundur. Tidak jauh, pedang Moye menatap Mileye dan Nixuo, tanpa ekspresi, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Di samping pedang Moye, Vina berkata dengan sungguh-sungguh, jika ini terus berlanjut, Nixuo akan dibuat kelelahan sampai mati oleh kultivator pedang ini. Pedang Moye tidak berbicara. Vina menatap Mileye dan Nixuo tidak jauh darinya, tangan kanannya perlahan terkepal, siap menyerang kapan saja. Di tembok besar pemakaman, Zanjun dan yang lainnya melihat pemandangan ini, wajah mereka sangat melembut. Di bawah tembok kota, Mileye dan Nixuo sudah terbungkus cahaya pedang. Di dalam cahaya pedang itu, ledakan terdengar terus-menerus. Dengan cara ini, setelah sekitar 1/4 jam, suara keras tiba-tiba terdengar dari cahaya pedang, kemudian cahaya pedang itu pecah. Mileye dan Nixuo berpisah. Tepat saat Mileye melangkah mundur, sebuah sinar cahaya pedang melintas melewati tenggorokan Nixuo. Tes. Kepala Nixuo langsung jatuh. Semua orang menatap Nixuo, tapi kemudian, kepala Nixuo tumbuh lagi. Melihat adegan ini, wajah Sanjun dan yang lainnya tiba-tiba menjadi sangat muram. Ini benar-benar tidak bisa dibunuh. Mileye berdiri diam dengan pedang di tangannya. Dia juga dipenuhi memar, tapi dia tidak menakutkan seperti Nixuo, yang lukanya akan sembuh dengan sendirinya. Di kejauhan, Nixuo mengepalkan tangannya perlahan, energi spiritual di sekitarnya mulai berkumpul ke arahnya, dan segera, ruang di sekitarnya dan bumi mulai bergetar. Nixuo menatap Mileye, kamu tidak bisa membunuhku. Ketika suara itu jatuh, dia perlahan mengangkat tangan kanannya, dan dalam sekejap, energi spiritual langit dan bumi di sekitarnya menyapu ke arah Mileye seperti sungai.
Tidak jauh, Mileye berdiri dengan tenang. Tiba-tiba, ruang di antara alisnya diam-diam mengembun. Saat berikutnya, di bawah desakannya, ruang hampa di sekitarnya mulai runtuh dan musnah. Dengan itu, ada juga energi spiritual di sekitarnya. Hancurkan energi spiritual. Melihat adegan ini, ekspresi pedang Moye tiba-tiba berubah. Fin hendak bergerak, pedang Moye meliriknya tanpa ekspresi. Mereka berduel, duel yang adil. Wajah Vina muram, kita hanya melihatnya seperti itu. Pedang Moye berkata dengan lembut, orang bisa mati, tetapi mereka tidak boleh kehilangan harga diri. Vina tiba-tiba berkata dengan marah, aku tidak peduli, dia adalah teman kita, aku tidak bisa melihatnya mati. Kemudian, dia langsung bergegas keluar. Pedang Moye sedikit mengernyit. Pada saat ini, Vina tiba-tiba berhenti tidak jauh. Dia menoleh dengan tajam, dan di sebelah kanannya, ada sebuah panjang yang menembus udara. Bersambung.